AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Kabar gembira untuk ASN pensiunan hari ini. Keputusan besar telah resmi diterbitkan Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah terbaru yang langsung berdampak pada kesejahteraan ASN dan para pensiunan. Aturan baru soal pesangon pensiunan akhirnya disahkan. Ini bukan sekadar janji, ini bukti nyata bahwa pemerintahan saat ini benar-benar memperhatikan kesejahteraan kalian. Dengan kebijakan ini, para ASN dan pensiunan akan menikmati tambahan pemasukan tanpa perlu khawatir dengan isu efisiensi anggaran yang belakangan ramai dibahas, tapi ada yang perlu kalian tahu. Bagaimana detail aturan pesangon yang baru dan kapan pencairannya? Jangan sampai ketinggalan informasi penting ini. Tonton video ini sampai habis, karena kita akan membahas secara lengkap apa isi peraturan pemerintah terbaru, siapa yang diuntungkan, serta bagaimana kebijakan ini bisa menjadi angin segar bagi jutaan ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Berita terbaru dan resmi hari ini menjadi momen yang sangat penting bagi para ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah yang mengatur pesangon bagi pensiunan. Kabar ini tentu menjadi angin segar, di mana kebutuhan meningkat, dan banyak yang berharap ada tambahan pemasukan. Tetapi sebenarnya apa isi dari kebijakan ini? Bagaimana dampaknya bagi para penerima? Dan yang paling penting kapan pencairannya? Simak terus karena kita akan membahasnya secara mendalam dan tuntas. Saat ini perhatian masyarakat khususnya ASN dan pensiunan sedang tertuju pada keputusan pemerintah yang dinilai sangat dinantikan. Isu kesejahteraan pegawai negeri sipil dan pensiunan sering serius menjadi perbincangan. Banyak yang mempertanyakan, apakah pemerintah benar-benar memperhatikan kebutuhan mereka di tengah berbagai kebijakan efisiensi anggaran? Namun dengan keputusan terbaru ini, terbukti bahwa Prabowo sebagai presiden menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan ASN dan purna tugas negara yang naik 16%, tentu menjadi hal yang menggembirakan. Terutama karena dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan tunjangan semacam ini tidak selalu terjadi secara signifikan. Banyak ASN dan pensiunan yang mungkin bertanya-tanya, kenapa angka 16% ini yang dipilih? Angka ini ternyata telah melalui berbagai pertimbangan, terutama dengan melihat kondisi keuangan negara dan kebutuhan RI dari ASN, serta pensiunan. Pemerintah memastikan bahwa tambahan ini tidak akan mengganggu stabilitas fiskal, namun tetap memberikan dampak yang cukup terasa. Bagi para penerima, ada juga regulasi baru mengenai pesangon bagi pensiunan. Yang telah disahkan ini adalah kabar baik, yang tak kalah penting. Selama ini banyak pensiunan yang merasa bahwa tunjangan yang mereka terima setelah pensiun masih kurang mencukupi untuk menjalani kehidupan dengan nyaman. Pemerintah ingin memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar sampai ke tangan yang tepat, sehingga ada prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan pencairan. Tentu saja kebijakan ini menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat, ada yang merasa senang dan lega, karena akhirnya ada jaminan masa tua yang lebih baik, namun ada pula yang masih skeptis dan ingin memastikan apakah ini benar-benar akan berjalan sesuai rencana. Banyak pensiunan yang sudah berhasil mencairkan dana mereka tanpa hambatan, berarti mereka yang mengikuti prosedur dengan benar dan memastikan semua dokumen mereka lengkap, jenis umumnya tidak mengalami kendala, yang berarti ini membuktikan bahwa program ini memang dirancang agar dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para pensiunan yang berhak menerimanya. Namun tetap perlu diingat bahwa ada batas waktu pencairan yang harus diperhatikan. Jangan sampai Anda terlambat dalam mengajukan pencairan, karena ada periode tertentu di mana dana ini bisa diakses. Oleh karena itu, pastikan Anda segera melakukan pengecekan dan mengajukan pencairan secepat mungkin, agar tidak melewatkan kesempatan emas ini. Selain itu, penting juga bagi Anda untuk berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mungkin terjadi, karena jumlah dana yang dicairkan sangat besar, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, pastikan Anda hanya mengikuti prosedur resmi dan tidak tergiur oleh janji-janji yang tidak masuk akal. Jika Anda sudah mendapatkan dana ini, janganlah untuk menggunakan sebagian dana untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Jika Anda memiliki utang, pertimbangkan untuk melunasinya terlebih dahulu, agar kondisi keuangan Anda menjadi lebih stabil
Anda juga bisa mengalokasikan dana untuk kesehatan. Mengingat di usia pensiun biaya, kesehatan bisa menjadi salah satu pengeluaran terbesar. Banyak pensiunan yang merasa bingung setelah mendapatkan dana dalam jumlah besar, karena mereka tidak terbiasa mengelola uang dalam jumlah yang signifikan. Oleh karena itu tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan, agar Anda bisa mendapatkan saran terbaik dalam mengelola dana ini. Dengan perencanaan yang baik, Anda bisa memastikan bahwa dana ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi Anda dan keluarga. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali, dan Anda harus benar-benar memanfaatkannya dengan bijak. Jangan biarkan dana ini berlalu begitu saja, tanpa memberikan manfaat yang maksimal. Pastikan Anda mengikuti semua prosedur dengan benar, mengelola dana dengan baik, dan tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Sekali lagi, pencairan dana 500 juta hingga 1 miliar ini adalah kenyataan yang sedang terjadi saat ini. Jika Anda adalah pensiunan yang memenuhi syarat, maka inilah saatnya bagi Anda untuk mengambil hak Anda. Namun pemerintah telah menyusun skema pendanaan yang matang, agar program ini bisa berjalan tanpa mengganggu keuangan negara secara keseluruhan. Jadi ini bukan sekadar uang yang diberikan begitu saja, tetapi sebuah ekosistem yang dirancang untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pensiunan. Tentu saja dengan adanya kebijakan baru ini, muncul pula berbagai pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pencairannya. Pemerintah telah menyiapkan sistem yang transparan dan mudah diakses, agar para pensiunan tidak mengalami kesulitan saat mengurus pencairan dana mereka. Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga proses verifikasi dan pencairan bisa dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Para pensiunan tidak perlu lagi mengalami proses birokrasi yang berbelit-belit, seperti yang sering terjadi pada program-program sebelumnya. Dengan adanya digitalisasi dalam sistem pencairan, diharapkan bahwa setiap pensiunan yang berhak mendapatkan pesangon bisa memperoleh dana mereka dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja lebih keras untuk menyebarkan informasi ini dengan cara yang mudah dipahami oleh semua kalangan, terutama mereka yang akan segera memasuki masa pensiun. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat agar program ini berjalan sesuai rencana dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dia perlu yang harus Anda lakukan sekarang. Jika Anda atau anggota keluarga Anda berada di ambang masa pensiun, pastikan untuk mulai mencari informasi lebih lanjut tentang program ini. Periksa apakah Anda memenuhi syarat, kumpulkan dokumen yang diperlukan, dan jangan ragu untuk bertanya kepada pihak terkait jika ada hal yang masih belum jelas. Jangan sampai kesempatan emas ini terlewat begitu saja, hanya karena kurangnya informasi atau kesalahan yang jelas. Kebijakan inilah bukti bahwa pemerintah semakin serius memperhatikan dan kesejahteraan para pensiunan. Semakin berkembangnya sistem dan regulasi di Indonesia, kita bisa berharap bahwa akan ada lebih banyak inisiatif serupa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Jadi tetaplah mengikuti perkembangan berita, dan pastikan Anda mendapatkan informasi langsung dari sumber yang terpercaya. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang mungkin memerlukan informasi serupa. Semakin banyak orang yang tahu, semakin besar pula manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam Ed Channel.